Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali mengkaji atau belajar pembahasan kitab adab-adab Islam. Adab dan akhlak Islam. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita bersyukur atasnya karena kita bisa hadir di kajian. Dikarenakan masih banyak lagi kaum muslimin yang tidak bisa hadir untuk menuntut ilmu syar'i. Padahal waktu dia ada, padahal kesempatan ada, padahal dia sehat, padahal dia bisa berjalan, tapi mereka tidak bisa duduk di kajian. Apa sebabnya? Karena Allah tidak memberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Ilmu itu nikmat. Ilmu merupakan ibadah, dan ibadah itu nikmat. Nah, orang kalau bisa sudah merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya mengkaji, nikmatnya belajar ilmu syar'i, maka dia akan terus haus akan ilmu. Haus akan ilmu. Yang namanya ilmu agama Islam ini, kalau kita pelajari, tidak akan ada habisnya. Semakin haus. Nah, dan tidak pernah kenyang dengan ilmu. Maka jika ada orang yang sudah kenyang dengan ilmu, dia nggak datang kajian, ini heran, aneh. Nah, ini aneh. Nah, maka bersyukurlah teman-teman semuanya bisa merasakan nikmatnya atau manisnya thalabul ilmi. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan murajaah. Al-ilmu huwal murajaah. Ilmu itu diulang. Apa tujuannya? Untuk mengingat kembali. Apa tujuannya? Agar kita hafal yang telah lupa. Faidah lain adalah agar yang lain juga mendapatkan ilmu tersebut. Barangkali tahun lalu atau minggu lalu nggak hadir, ya kan? Ketika kita jelaskan, dia nggak datang. Ketika ada murojaah, maka itu memberikan faidah kepada orang yang tidak hadir. Itu faidah diantaranya. Nah, kemudian ya pertanyaan, murojaah kan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengulang-ulang doa apa hukumnya?
sampai 3 kali atau lebih? Nah, jawab. Ruh. Nah, itu mazhab sunnah atau adab. Nah, kemudian mengulang-ulang doa itu diibaratkan seperti apa? Kemarin jelaskan. Mengulang-ulang doa, diulang lagi, terus doa terus yang hal yang sama. Nah, itu seperti apa? Iya, seperti apa? Merengek itu seperti apa? Hah? Ada di faedah nggak? Catat nggak? Ayo, betul. Pak Sakimin. Nah, sahih ya, seperti melepaskan anak panah. Orang yang melepaskan anak panah itu tembak sekali, tepat nggak? Siapa pemanah di sini? Jangan makan setengah mana? Ada. Kusnau. Tepat nggak sekali nembak itu? Memanah? Tepat nggak? Nggak tepat. Maka perlu apa? Diulangilah doa. Doa itu perlu diulang. Biar apa? Biar mengenai sasaran, biar Allah kabulkan. Nah, kemudian yang berikutnya, doa menghadap ke arah kiblat itu termasuk adab atau sunnah? Jawab. Doa menghadap ke arah kiblat itu adab atau sunnah? Adab atau sunnah? Pak Proto. Sahih, adab. Nah, adab ya, maksud adab. Nah, kemudian faedah berikutnya, sebutkan tempat-tempat atau waktu-waktu terkabulkannya doa. Waktu terkabulkannya doa. Ya, Fikri. Sebutkan 10 aja, 10 waktu dan tempat terkabulkannya doa. 10 aja. Yang pertama saat tahajud. Nah, sepertiga malam. Yang ketiga antara adzan dan iqamah. Yang keempat sahih pada waktu asar ya, pada asar. Waktu hari Jumat sahih. Yang kelima 6 sahih. Yang keenam 10 aja, nggak banyak. Saat berpuasa sahih. Yang ketujuh saat zalimi sahih. Yang ke-8 6 terus saat di multazam ya, sahih di multazam. Yang ke-9 ayo kurang 2 lagi. Saya tanya beliau ya, nanti ada nanti pertanyaan yang lebih sulit lagi. Ayo, apa? Yang 9. Hah? Bebas. Yang mana antum pilih? Sahih ya. Saat musafir. Yang terakhir 10. Sahih saat berbuka, menjelang berbuka puasa. Nah, masih ada lagi 10 lagi. Saya mau jawab 10 lagi. Sebutkan. Nah, antum meroja, yang meroja sekali meroja. Nah, kemudian apa hukumnya mengangkat tangan dalam berdoa? Apakah doa itu harus selalu angkat tangan atau ada rincian-rincian? Jawab. Apakah doa itu harus selalu angkat tangan? Atau ada rincian? Apa rinciannya? Nah, yang pertama tidak setiap doa itu harus angkat tangan. Yang kedua, nah saat contohnya ada yang dilarang angkat tangan saat doa. Ada hukum larangan, tidak boleh. Kapan saat sujud? Gak sudah angkat tangan. Gimana? Yang kedua, saat menjadi khatib, doanya apa? Isyarat dengan telunjuk. Nah, yang lainnya hukumnya mustahab. Nah, kemudian kita bahas berikutnya ya.
Poin yang ke-14. Kita bahas masih adab-adab berdoa. Yang poin 14, adab berdoa yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara sebab-sebab terkabulkannya doa. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis kisah Uwais bin Amir Al-Qarni, di mana dia adalah seorang yang penuh bakti kepada ibunya. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup oleh sebongkah batu besar. Di poin 14 ini adalah menjelaskan di antara sebab terkabulkannya doa berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu siapa yang suruh? Orang tua atau ibu? Atau bapak? Yang suruh siapa? Sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah suruh. Maka sang anak tetap wajib. Tanpa orang tua suruh pun, nah engkau nanti harus bakti orang tua. Gak perlu orang tua suruh seperti itu, anak dah wajib. Dalilnya mana? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu tidak perintahkan ya kepadamu melainkan untuk beribadah kepadanya dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Allah yang perintahkan kita semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semasa hidup kita harus berbakti kepada orang tua. Apapun yang orang tua perintahkan, kita wajib taat. Kita wajib apa? Taat. Selama orang tua itu perintahkan apa? Hal yang ma'ruf, selama kebaikan-kebaikan. Selama orang tua perintahkan kita kebaikan, wajib taat. Tidak boleh dibenturkan dengan perkara sunnah. Tidak boleh beralasan karena mengamalkan sunnah demi menolak siapa? Perintah orang tua. Nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah saat antum berpuasa Yaumul Isnain. Apa hukumnya? Sunnah. Antum disuruh, tolong ya bantu ibu untuk pindahan apa Pak Proto? Pindahan rumah. Wah, ibunya ngapain? Ya kan, pindahan rumah. Nggak boleh tolak, nggak bisa ngangkat-ngangkat barang karena puasa, nggak boleh. Ya, berbakti orang tua hukumnya wajib, puasa apa hukumnya sunnah. Kalau seandainya dua hal bertentangan, bertabrakan, mana yang dahulukan? Hal yang wajib didahulukan. Misalnya kembali, antum sedang ngajar Iqra, ngajar TPA, ngajar di TPA. Ibu antum suruh antum, tolong belikan saya nasi. Mana yang dahulukan? Sahih, belikan nasi orang tua. Ada kisah Imam Malik ketika membacakan hadis, ibunya suruh apa? Sahih, ngasih makan ayam. Imam Malik tutup kitab hadis. Ini adab ke orang tua lebih dahulukan karena hukumnya wajib. Mengajar itu bisa ditunda berapa menit, berapa hari bisa. Intinya berbakti ke orang tua itu hukumnya wajib. Kemudian kalau kita berbakti ke orang tua, akan ada keutamaan bahwasanya doa itu akan Allah kabulkan. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Disebutkan di kitab Sahih Muslim, disebutkan. Dari Usair bin Jabir ia berkata, qala kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdad ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Umar bin Khattab bila didatangi oleh kafilah atau rombongan pasukan di Yaman, maka Umar Khalifah ini bertanya kepada
khalifah atau rombongan tersebut. Ya. Afikum, apakah di antara kalian ya ada Uwais bin Amir? Ditanya, siap rombongan datang dari Yaman. Nah, hatta ata ala Uwais. Umar bertanya setiap tahun. Maka sampailah Umar mendatangi Uwais. Betul, di rombongan itu ada. Yang Uwais tunggu-tunggu ada. Bertahun-tahun Umar menunggunya. Faqala, anta Uwais? Umar berkata, apakah engkau Uwais? Uwais bin Amir? Dia jawab, na'am, iya aku Uwais. Qala min Murad, summa min Qarn, summa. Nah, qala min Murad, apakah engkau dari Yaman? Murad itu daerah Yaman, kabilah Yaman. Summa min Qarn, kemudian dari Qarn. Dia jawab, iya betul, saya Uwais dari Yaman, dari kabilah Qarn, dari suku Murad. Nah, dan Umar bertanya, fakana bika baras fabarat, bukankah dulu engkau itu memiliki penyakit baras, yaitu penyakit belang, penyakit jenis penyakit kulit, kemudian sembuh karena engkau berdoa kepada Allah minta disembuhkan, maka Allah sembuhkan. Akan tapi di sana ada bekas illa maudhi dirham, di sana ada ya bekas sebesar 1 dirham. Nah, dia jawab, qala iya, betul. Qala laka walidatun, bukankah engkau itu memiliki seorang ibu? Dia jawab, iya, aku memiliki seorang ibu. Qala, nan Umar kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Nah, Umar bacakan sebuah hadis, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdad ahli Yaman min Murad thumma min Qarn, kana bihi baras sabara min illa mawdhi dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsamu 'ala Allah illa abarah. Kemudian Umar membacakan hadis, Rasul bersabda, aku mendengar Nabi bersabda, nanti akan datang seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian dia sembuh. Akan tapi masih ada bekas 1 dirham saja di tubuhnya. Seandainya dia bersumpah kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini doanya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, doanya Uwais Al-Qarni. Nah, Nabi pun berkata ya kepada Umar tersebut, maka jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, maka mintalah kepadanya. Rupanya Umar ini apa? Mencari Uwais itu untuk apa? Untuk didoakan ampunan. Untuk didoakan ampunan. Nah, sebabnya apa? Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang ibunya perintahkan dia taati. Sampai-sampai ibunya ingin haji. Haji, Uwais ini orangnya miskin. Haji zaman dahulu pakai apa kendaraannya? Onta, kuda, apalagi keledai. Nah, sekarang pakai apa hajinya? Pesawat. Bid'ah dong. Enggak. Lah dunia ya labas. Nah, ibunya pengen haji. Uwais miskin. Kerjanya apa? Hanya sebagai pekerja pengembala kambing. Maka Uwais membeli seekor anak kambing yang kecil, domba yang kecil. Setiap pagi dia gendong itu kambing naik ke atas bukit. Pagi hari, sore balik lagi digendong lagi ke bawah. Sampai orang mengatakan Uwais ini gila apa? Anak kambing gendong-gendong. Ya kayak antum lihat nih. Ini siapa nih? Ya, anak bujang gendong-gendong kambing gimana? Begitu.
Nah, ternyata hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun ke tahun, anak kambing pun jadi besar. Akhirnya apa? Uwais pun menjadi berotot. Apa tujuannya? Ternyata dia persiapan apa? Untuk menggendong ibunya dari Yaman kemana? Ke Mekah. Subhanallah. Tawaf pun dia gendongnya. Subhanallah. Saking baktinya kepada siapa? Ibunya. Nah, ini apa? Uwais Al-Qarni. Makanya wajar kalau berdoa kepada Allah, langit berguncang. Allah kabulkan permintaannya. Kalau minta hujan, Allah turunkan hujan. Allah pengen, kalau dia minta apa aja Allah kabulkan. Itu doanya orang yang Allah kabulkan. Nah, maka Umar minta kepada Uwais, baik Uwais, doakanlah aku semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ya, fastaghfaru lahu. Maka Uwais berdoa kepada Allah, ya, meminta ampun kepada ya Umar agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian Umar berkata kepadanya, nah, aina turidu? Baik Uwais, kamu mau pergi kemana? Qala, dia jawab, Kufah, ilal Kufah. Saya pergi ke Kufah. Qala, Umar berkata, ala aktub laka ila amiliha. Bagaimana jika kamu surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Lihat, Umar seorang khalifah. Ya, kalau ada tamu resmi dari gubernur, apa dari khalifah, bagaimana? Dijamu apa tidak? Oh, tamu terhormat. Ya, tamu terhormat, tamu negara, kan begitu. Tapi Uwais, apa kata Uwais? Qala aqulu fi ghabra'in nas ahabu ilayya. Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang apa? Yang gubra. Apa gubra? Orang yang asing. Tidak dikenal oleh manusia. Nah, ya, kisahnya masih panjang di sini. Antum bisa baca sendiri kisah Uwais, sampai-sampai ada orang lain lagi meminta, ya, bertanya ke Umar, Umar, apakah engkau bertemu dengan Uwais? Dia jawab, iya. Di mana dia? Ditunjukkan. Maka orang itu pergi ke Uwais, minta didoakan kembali. Maka orang mencarinya. Orang mencarinya, minta didoakan kembali. Tapi Uwais tidak ditemukan. Ya, ini ada di kisah riwayat Muslim, atau bisa baca sendiri. Jadi intinya di sini adalah bahwanya seorang anak wajib berbakti kepada siapa? Orang tua. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada orang tua hidup di dunia ini, antum berbaktilah kepadanya. Jangan sampai nanti nyesal. Orang tua sudah meninggal dunia, antum nyesal. Nggak percaya, tanya siapa antara kita yang apa? Ditinggal mati oleh bapak ibunya. Nyesal enggak? Nyesal. Kenapa nyesal? Belum maksimal berbakti kepada orang tua. Atau bertanya, siapa di sini masih yatim? Yatim piatu. Nggak ada ya. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua. Nah, berbakti orang tua termasuk sebab doa itu Allah kabulkan. Nah, lanjut ya, seperti banyak teman-teman harus berbakti ya. Misal kerja sekalipun antum, misal memiliki kerja, mau kemana nak? Kerja keluar kota, kemana? Sintang, gak usah, bini kamu itu hamil, nggak pergi, bagus seperti itu. Cari lagi mah nggak boleh ya. Orang tua harus ditaati ya, selama itu perintahnya baik, wajib, hukumnya wajib, tidak ditawar-menawar ya. Nah, maka bagus nih ada anak-anak kecil diajak kajian, dia mendengar seperti ini, bagus. Nah, itu ada anak paling kecil sendiri itu ya, Risha. Nah, lanjut poin ke-15, memperbanyak amal. Ada berdoa yang ke-15 adalah memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah setelah hal yang wajib-wajib, termasuk di antara sebab terkabulkannya doa. Ya, harus apa? Harus perbanyak amalan sunnah. Amal-amal sunnah selain yang wajib. Amal yang sunnah ya, contohnya puasa Yaumul Isnin, Yaumul Khamis, puasa Daud, kemudian puasa-puasa nanti puasa Asyura, bulan
Muharram. Puasa Asyura itu di bulan Muharram. Tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? 10 ke 9. Asyura ya 10 lah. Bingung lah. Asyura itu bahasa Arab. Ya Pak Warto ya. Nah ya, tanggal 10. Nah, berpuasa, sunnah. Juga amal sunnah lainnya seperti sholat tahiyat masjid, sholat rawatib, qiyamul lail, dan juga amal sunnah yang lain. Sedekah. Sedekah itu sunnah atau wajib? Sedekah itu wajib atau sunnah? Ayo jawab. Ayo jawab. Sedekah itu wajib atau sunnah? Antum Mas-Sekar? Atau fi tafsil dirinci yang benar. Kalau sedekah kepada keluarga, anak dan istri apa hukumnya? Wajib. Sedekah orang tua apa hukumnya? Wajib. Nah, orang tua itu menjadi tanggungan jawab siapa? Anak laki-laki. Nah, apalagi miskin ya, wajib sedekah. Selain itu, infak misalnya ke masjid, apa hukumnya? Sunnah ya, sunnah. Sedekah memberi yang lain ya, hukumnya apa? Sunnah. Intinya amal itu banyak sekali. Perbanyak amalan sunnah sebab terkabulnya doa. Dan antum jangan malas mengerjakan amalan sunnah. Jangan malas. Kenapa kok kadang kita malas? Kita semua merasakan kok. Betul itu sunnah, ditinggalkan itu rugi tinggalkan. Apa sebabnya kita malas? Mungkin itu gangguan syaitan. Maka dilawan. Jadi antum baca Al-Quran kenapa sih malas sekali? Padahal mushaf ada cuma tuh 3. Ada yang 2, ada yang 3. Betul nggak? Ada yang 4. Antum berapa mushaf di rumah? Berapa? 5, Masya Allah ya. Banyak lagi dah. Jualan mushaf kata. Banyak. Kenapa kok malas? Kadang syaitan mengganggu. Syaitan, nanti baca doa, minta perlindungan dari godaan syaitan. Nah, intinya berbanyak amal sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis Sahih Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Innallaha qala," sesungguhnya Allah berfirman. Ketika ada hadis Allah berfirman, ini apa hadis? Qudsi. Lafadznya dari Nabi, maknanya dari siapa? Maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya. Nah, oleh karena itu namanya hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah. Ada yang palsu juga. Itu hadis qudsi. Nah, ya. Ini tapi ini hadisnya sahih, hadis qudsi sahih. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah firman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ini apa? Ancaman bagi orang-orang yang memusuhi walinya Allah. Makanya jangan memusuhi walinya Allah. Siapa walinya Allah itu? Siapa walinya Allah? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walinya Allah. Nah, kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Tidaklah hambaku taqarrub ilayya, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Nah, di sini. Tidaklah hambaku senantiasa ya beramal untuk dekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza habtahu, jika aku telah mencintainya, kata Allah, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bi, wa basaruhu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani, nah di sini sahihnya, wa in sa'alani lautiyanahu.
Wala ista'adzani la'u'idzah. Nah, ya. Bila Allah mencintai hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangannya, dan dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka akan aku penuhi apa? Permohonannya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, akan aku berikan perlindungan kepadanya. Di sini syahidnya bahwasanya jika dia minta, maka Allah akan beri. Bagi siapa orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ingat, amalan-amalan sunnah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Antum lakukan. Misal sehari nggak bisa lakukan salat rawatib 12 rakaat, antum kerjakan ya semampunya. 4 rakaat boleh. Yang penting antum kerjakan amalan sunnah. Dan sunnah-sunnah amalan yang lain. Nah, ya. Coba bilahuna kita sambung insyaallah pada pertemuan Sabtu depan insyaallah taala. Inti kita kaji malam ini adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan sebab terkabulkannya doa. Yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, sebab terkabulkannya doa. Doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.